Kembali ke informasi yang tadi sudah saya sampaikan di awal pemirsa, situasi Ukraina Rusia memanas. Bagaimana dengan nasib 138 warga negara Indonesia? Apakah ada rencana untuk evakuasi dan pemulangan ke Indonesia pemirsa? Situasi yang kami dapatkan bahwa pemerintah Ukraina memerintahkan seluruh warganya di Rusia untuk pulang ke tanah air. Membalas hal ini, Rusia juga telah memerintahkan semua diplomatnya untuk angkat kaki dari Ukraina. Pemberlakuan darurat nasional Ukraina berlaku 30 hari. Selama masa ini seluruh pasukan cadangan disiagakan. Pemberitaan di media massa akan dipantau lebih ketat, termasuk pemeriksaan dokumen warga pun semakin diintensifkan. Ya, untuk membahas hal ini saya akan langsung saja berbincang dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Teuku Faizasyah. Selamat malam, Pak Faiza. Selamat malam. Ya, Pak Faiza, bagaimana informasi terkini di Ukraina, Pak, sampai dengan malam hari ini? Masihkah situasi mencekam di Kiev, Pak? Kami terus terhubung dengan kedutaan besar kita di Kiev ya. Mereka memberikan update perkembangan di lapangan. Memang kondisinya lebih mengkhawatirkan dari sehari sebelumnya ya. Sangat cepat perkembangan terjadi. Karena saat pagi tadi kita masih terhubung dengan duta besar kita di Kiev sekitar jam 3 jam 4 pagi. Masih dilaporkan kondisinya masih relatif aman ya. Namun pergerakan pun demikian cepatnya. Saat sekarang yang prioritas bagi pemerintah adalah proses pemulangan masyarakat kita yang masih berdiam di Ukraina. Baik, Pak, sampai dengan malam hari ini, apa instruksi dari kedutaan besar pastinya dan juga dari pemerintah Indonesia terhadap warga negara kita yang ada di kota-kota yang ada di Ukraina? Apakah masih untuk stay di rumah untuk sementara waktu? Apakah sudah ada rencana untuk dikumpulkan di KBRI? Saat sekarang sudah dikumpulkan di titik-titik yang sudah didiskusikan sebelumnya ya. Kita sudah ada rencana kontingensi dan rencana tersebut sebenarnya sudah juga disosialisasikan lah dalam kondisi terburuk hal-hal apa yang perlu dilakukan dan kita juga sudah mensimulasi bagaimana kiranya kondisi seperti yang sebenarnya tidak kita harapkan terjadi pada saat sekarang ya. Namun proses evakuasi melalui negara tetangga mana yang paling visible dilakukan juga sudah kita diskusikan dan rancang sebelumnya. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh perwakilan pada saat-saat seperti ini bisa juga berjalan dengan baik. Untuk itu kita berharapkan support dan doa dari rekan-rekan dari masyarakat Indonesia. Baik, Pak, dari Kementerian Luar Negeri dan juga pemerintah sendiri, apa sih yang menjadi pertimbangan kenapa belum dipulangkan warga negara Indonesia, mengingat dari perwakilan DPR sendiri sudah mendesak pemerintah untuk memulangkan warga negara kita di sana? Rencana kontingensi kan sudah disiapkan. Jadi segala sesuatunya disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Namun dalam proses mempersiapkan pemulangan tersebut kan kita juga merancang skenario-nya di lapangan terus diuji cobakan melalui kedutaan besar kita di wilayah terdekat seperti dengan Polandia, kedutaan besar kita bahkan di Rusia sekalipun. Jadi segala sesuatunya sudah kita petakan dan rencanakan. Siapa yang menduga bahwa akan terjadi lebih cepat daripada yang diharapkan. Seperti saya sampaikan tadi, kemarin malam kita masih berdiskusi dengan duta besar kita di Kiev dan relatif kondisinya masih stabil, masih belum ada tanda-tanda inkursi ya. Dan saya rasa negara-negara di wilayah Eropa sekalipun cukup dikagetkan dengan perkembangan yang sangat cepat ini. Namun kembali ke pokok bagi pemerintah adalah kita bisa memfasilitasi pemulangan warga negara kita termasuk rekan-rekan yang bertugas di KBRI kita di Kiev. Baik, Pak, sebenarnya kalau untuk kondisi sudah situasi darurat seperti ini, untuk pemulangan memang sulitkah sebenarnya? Sulit membayangkan karena kita tidak di lapangan ya. Namun tentunya ada koridor-koridor yang bisa kita antisipasi, masih bisa digunakan. Hal inilah yang terus kita bahas dengan kedutaan besar kita di sana. Mereka yang berada di posisi terdepan, yang bisa menggambarkan realitas di lapangan dan tentunya kondisi sekarang bukan kondisi yang cukup
ideal ya untuk melakukan evakuasi, dan juga kita memaklumi mayoritas atau mungkin banyak sekali warga negara Ukraina yang ingin meninggalkan tempat-tempat yang diproyeksikan terjadi konflik. Namun tentunya kita berharap melalui komunikasi yang terus kita bangun, melalui kedutaan besar kita, apakah itu di Ukraina, di Rusia, dan di Polandia, maka kita bisa mendapatkan akses bagi keluarnya masyarakat kita dari wilayah tersebut. Baik, kalau kondisi memang cukup terkendali untuk warga negara kita, bagaimana dengan pasokan kebutuhan pokok untuk mereka, Pak? Sangat cepat perkembangannya ya, tentunya kita berharap kondisi di lapangan masih ada cukup ketercukupan pasokan makanan ataupun apapun itu yang sudah disiapkan oleh perwakilan sebelumnya. Ini hal-hal yang sedang kita bahas saat sekarang. Jadi saya belum bisa banyak berbicara karena tentunya teman-teman melakukan dengan segala daya upaya untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di sana. Baik, untuk hubungan komunikasi Pak, apakah memang dari warga negara sendiri memang tidak bebas untuk berkomunikasi, hanya memang antara kedutaan besar di sana dengan pemerintah Indonesia, komunikasi bisa sangat lancar atau bagaimana? Saya tidak bisa komentar itu, saya tidak tahu kondisinya seperti apa ya. Dalam kondisi masyarakat kita bisa saja tentunya berkomunikasi dengan keluarga mereka di tanah air, tapi saya tidak bisa berbicara atas nama mereka, kan saya tidak tahu kondisi seperti apa. Baik, kalau untuk kita beranjak sekarang dengan hal yang lebih besar lagi Pak, sebenarnya dengan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, seberapa besar dampaknya untuk Indonesia ini sendiri Pak? Tentunya kita akan bisa memberikan satu evaluasi dalam beberapa waktu ke depan ya, tidak dalam waktu sekarang. Namun tentunya antara Indonesia dan Ukraina ada hubungan bilateral yang katakanlah cukup baik ya. Kita memiliki perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 1,4 miliar di tahun 2021. Itu tentunya akan terdampak bagaimana kita bisa secara normal melakukan perdagangan pada saat kondisi tidak cukup kondusif untuk melakukan perdagangan tersebut. Itu adalah salah satu hal yang kita cermati. Jadi dalam beberapa hari ke depan ini kita akan lebih bisa mengukur dampak dari eskalasi konflik yang terjadi di Ukraina saat sekarang ini. Baik Pak, saat ini kan pemerintah Ukraina juga meminta untuk negara-negara bersuara terkait dengan apa yang dilakukan Rusia di Ukraina. Apakah pernyataan dari pemerintah Indonesia untuk mendesak hormati kedaulatan Ukraina dirasa cukup Pak? Saya tidak bisa mengukur ya sejauh mana satu statement pemerintah dirasa sudah memenuhi harapan dari satu negara. Namun tentunya setiap pernyataan disampaikan oleh pemerintah Indonesia sudah berangkat juga dari nilai-nilai dasar yang kita pegang. Misalnya kita mengacu pada hukum internasional, kita mengacu pada piagam PBB, dan juga kita merujuk pada kepentingan negara-negara di dunia menghormati keutuhan wilayah satu negara dan integritas teritorial satu negara. Jadi nilai-nilai itu yang sudah kita utarakan secara terbuka. Sejauh mana itu bisa memuaskan atau sesuai dengan harapan satu negara, tentunya berpulang pada bagaimana negara tersebut menilai statement pemerintah. Namun yang penting lebih dari itu adalah pemerintah Indonesia juga terus membangun komunikasi ya. Kita mencermati bahwa Ibu Menteri Luar Negeri beberapa waktu lalu telah juga berkomunikasi dengan Menlu Rusia dan juga menjalin komunikasi dengan Menlu Ukraina. Jadi segala komunikasi yang disampaikan oleh Indonesia pada prinsipnya mengkomunikasikan apa yang menjadi posisi prinsip Indonesia dan harapan Indonesia tentunya dan harapan dunia agar pihak-pihak yang berseteru bisa mencari jalan solusi damai melalui negosiasi dan diplomasi. Baik.